Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp itu WhatsApp live. segap. Oh sih dan tamat beda. Oke, pada ngobrol bareng kali ini gue bareng sama Aulia Gifari Akbar. Alias Siapa lu kagak sama alias lu? ya. Ini adiknya Bagas Kunyang. Bagas Dunglai yang punya Papandayan spesialis. Iya, dia ngomongin kunyang. Ya, Kita mau ngapain nih? kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil Seruput. Mantap. santai aja ya. Santai. Bos, udah jadi bos sekarang dia. Amin. Jadi kita ngobrolin ini aja, Ul, tentang dunia pendakian. Terus persilatan. Udah hancur ya dunia persilatan ya. Kalau dunia silat ngomongnya sama Mahdar nanti tentang pengalaman lah, sering-sering pengalaman aja. Pengalaman. Jadi yang pertama ini awal lu nanjak tuh gimana ceritanya? Jadi ini bagus nih pertanyaan. Langsung bayot Oh, iya. baru pertanyaan pertama udah bagus aja. Jadi ini Babang Tamfan. Jadi dia yang ngebawa gue pertama kali nanjak, yang ngenalin ke dunia pendakian nih, Bang. Oh, stop dulu. Bukan gue yang ngajak, Tapi dia yang gua ngajak. Sebetulnya gue udah ngurangin nanjak waktu itu 2014 dulu 2013 bos, itu pertama kali nanjak tuh gede 2014 April. Gue ingat banget nih, gue mantep nih. Jadi itu awalnya gara-gara kita main futsal bareng. Main futsal bareng tuh, terusnya gue ngeliat foto-foto lu di Semeru. Ngeliat foto lu di Semeru, kayaknya oke juga nih gitu kan. Idola ceritanya. Akhirnya di situ tuh udah tuh banyak nanya. Wah, udah deh pengen. Akhirnya pertama kali gue nggak tahu gitu, udah ajakin gue kemana gitu kan, nanjak kan. Terusnya yaudah diajakin katanya untuk pemula nih ke Gede Pangrango, cuman lagi itu ke gunung-gunung gedenya. Itu April 2014. April bisa masih inget April, ya, Pak. April 2014. Fotonya pun masih gue pajang di kamar tuh. Ada fotonya. Lu gua, Awe, Anggit, Adi, ceweknya Adi, Nur sama si Yowa 8. Orang tuh pertama kali gue nanjak Gunung Gede nih di bukan porter, Temenin. guide Ditemenin sama Babang Fauzi. Setelah itu baru kita berlanjut. Itu gede motoran apa bis sih? Naik bis. Nggak pernah naik motoran, naik nanjak ya? Nggak pernah. Lu nggak pernah, gue pernah. Gue nggak pernah. Alhamdulillah, capek banget kayaknya. Naik bis itu. 2014 ya? 14. Terus abis ke Gede kemana tuh? Sama gue lagi? Ke Gede sama lu lagi. Soalnya waktu awal-awal nanjak itu pasti selalu sama lu. Duet maut dulu. Kalau gua nanjak pasti ada dia atau gua ngikut dia pasti. Enggak, karena gua nggak bisa hidup tanpa dia. Waduh, lebay. Itu kemana ya? Kedua kalinya kayaknya ke Guntur Pangrango ya? Guntur dulu kalau nggak salah. Iya, Guntur 2015 tuh. Ya, pokoknya gue lupa sih, kayaknya sih Guntur. Habis Guntur baru ke Pangrango ya, Pangrango 2015. Enggak. Bukan. Coba. Yang kedua kali itu masih 2014, tapi ke Ciremai. Oh iya, Ciremai dulu. Ciremai ramean juga itu. Ciremai rame tuh.
ketemu sama rombongan pok coy. Bukan, Pok itu nama perkumpulan pasukan Olok Kejo. Oh, Olok Kejo benar. Mang Uyut. Yang punya Majalengka. Iya itu selama itu. Oh itu kesan banget itu. Niatnya itu ke Majalengka itu dari Kampung Rambutan mau langsung. Ternyata nggak ada transit. Iya, nggak ada bis yang langsung. Iya, transit di Sumedang, Tangpomas, belakang Tangpomas. Jadi ongkosnya 2 kali. Itu ramean itu dari sini juga. Ya sini ramai kita. Banyak lah pokoknya. Ada hampir itu mungkin 14 orang ada itu. Ramai banget. Dan itu gue ingat nanjak malam Jumat. Oh iya, Malam. oh iya. Nanjak malam Jumat, terusnya di pos 2 kalau nggak salah. Kita jalurnya lagi itu Apuy aja. Ya malam Jumat terus jam 12 malam buka tenda, paginya baru lanjut lagi. Tadi di pos 2 itu ada salah satu teman yang sakit, Abdul Hanan waktu itu. Suhu. Mama yuk. Ya. Bunda itu, bunda kesakitan. Bunda kita. Jadi pesannya kalau ada teman yang sakit jangan dipaksain. Jangan. Kemai dulu, Ya. santai. Gunung tak kemana katanya. Bukan untuk ditaklukkan. Puas, apa yang ditaklukkan? Diri kita sendiri. Oke, paling mantep ente. Asegap. Astegap. Sudah saya siapa. Terus abis dari Ciremai, Baru Pangrango. Pangrango dulu aku Guntur dulu. Singin gue Pangrango dulu dah. Pangrango itu ikut open trip sama komunitas ekstrim. Dia dari daerah Jakarta Timur. Duluan sawit ya, apa kalender ya? Gilingan apa? Ya, Kalau daerah sana lah. jauh lah Pak. Ekstrim. Masih pada ada kali orangnya ya. Udah banget. Kaosnya masih ada loh kaosnya. Kaos masih. Sampai sekarang masih ada? Masih sekarang. 2015 berarti udah hampir 5 tahun. Masih dipakai? Masih Masih muat. Cuman agak sedikit ketat di perut karena perut udah semakin ya Kosannya udah di cewek itu diminta. yang mana nih? Hah? Yang mana? Temen. Oh teman ya, semua teman dia mah teman dulu aja. Iya, segala meta kaos itu kan kenang-kenangan, tapi waktu itu apapun kita kasih. Pengalaman memang. Mantap, tapi kesana lagi. Untuk sekarang masih belum lah pengen. gitu, belum pengen lagi lah ke Pangrango soalnya perjalanannya nggak tahu ya bagi yang lain, cuma buat gue sih lumayan melelahkan juga karena jalurnya ya. Jadi ini kita ke Pangrango bareng sama Progresif Bang Boy Musik. Dulu udah ada tuh karet, cuman Raden Adventure gue baru berdua doang lah dulu masih ya. Masih ada keren. Wow, ada terus. Yang Harus penting dilanjutkan itu Bung, sampai sekarang. Eksis ya. Eksis terus. Mau siapa aja, yang penting mau nanjak ayo. Kita ada komunitas Karet Adventure. Karet Adventure. Karet itu penyanyi apa? Kampung Raden Tim Adventure. Pendirinya siapa? Doi. Enggak. Jadi sebetulnya dulu ada namanya Karpala. Karpala. Itu zamannya Itu. abang-abang gua lah, Ya. senior. Legend. Jadi dia Karpala itu Kampung Raden Cinta Alam. Gue pengennya nerusin tapi nggak pakai nama itu. Berat soalnya. Karena pecinta. Karena kita harus mencintai dulu. Kalau kita hanya nikmat, Menjaga lah. jaga alam. Kagak juga kagak. Kalau kita mau Iya, lebih iya. penikmat alam ya, penikmat alam Udah bukan. ente diem aja. Kan. Nikmati sama mengancuri.
memanfaatkan. Dimulai menjaga alam itu menikmati alam dari hal kecil dulu, dari tidak buang sampah sembarangan. Oke teman-teman. Tuh, coach. Kalau di mari nyampah mulut lu Kagak pernah. Di perjalanan itu dari pagi tuh, dari jam 8 sampai jam 7 tuh. Nyetar. Naik, nyetar Jam tuh 6 kita. gua ya. Jam 6. Habis subuh malah setengah 6 udah mulai nanjak. Iya. Gue ingat kan kita kesana naik apa? Naik mobil TNI. Mobil TNI. Nyampe itu pas mau subuh. Parah Ingat gua. Masa subuh dulu di base camp. Udah tuh OTW ke kandang Badak. badak. Udah mau nyampe kandang badak, ada salah satu temen kita yang sakit tuh. Namanya si Rival. Masih inget Rival? Ingat. Masih ada lagi. Sesak napas ya dia. Ternyata dia punya sakit sesak napas. Napas. Aduh, Obatnya Rival. nggak kebawa, itu dia. Akhirnya diberi nafas bantuan sama babang ini. Agak bohong, bukan mahramnya. Nggak, kira dimasakin air segala macam lah. Kira dia minta turun sebetulnya itu kalau nggak salah. Tapi sama teman-teman yang lain disemangatin terus, ayo dikit lagi kayak gitu. Kira dia berhasil melawan sakitnya itu. Sampai kandang badak lah udah Sebetulnya nggak bagus sih itu makanan itu, cuman tanggung gitu. tanggung. Udah mau itu udah posisi udah di kandang batu, atasnya udah mau nyampe ke kandang badak, udah Udah mau sampai nyampe. mau kita buat ngecamp lah gitu, jadi biar dia juga istirahat. Soalnya kalau misalkan turun pun jauh gitu kan kalau untuk turun. Nah, pilihannya kalau turun Lebih jauh, makanya sedikit lagi nanjak dengan bantuin teman-teman akhirnya udah istirahat di tenda. gue sebenarnya udah sempat nawarin, udah sih lu gue gendong Apanya? si Rivalnya. Oh Rivala, gue kira ini nyetentengan ya. Tapi untungnya dia nggak mau. Kalau Oh, dia ya. mau kayak gue, Oh, udah gue kabur bisa. Terus ngecamp di kandang badak. Subuhnya kita baru Summit. attack. Bukan summit. Itu nyampe puncak lumayan ya kita dari habis subuh jam 5 lah, jam 5 nyampe atas puncak Pangrango itu jam 9 lewat. Tapi untuk Pangrango Mandala Wanginya mantep ya. Sunyi bener-bener kata Sokji ya. Itu tempat favoritnya Suhokji. Suhokji. Mandala Wangi. Jadi dia kalau gabut ke sana Roman dulu tuh. Itu untuk meditasi dengan alam. Tadabur. Menyatu. Tadabur. Tadabur apa sih artinya? Ya begitulah. Menikmati, mensyukuri Wah. keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di bawah pohon teduh ini pun Iya. harus bersyukur. Betul. Terus abis dari Pangrango masuk di tahun 2015. Kita ke Pangrango pun 2015 itu. Emang ya? Cuman Februari, inget gue. Lu mana? Bener-bener Februari. Soalnya di kaosnya ada tulisan Februari 2015. Oh gitu. Tanggalnya gue lupa. Oke ya. Ada toke. Aman. Aman. Udah 1, 2. Oke lah, Jackson. Betul, nggak apa-apa ya. Itu apa keluar? Nggak apa-apa, aman. Itu ininya. Bunga. Udah berhenti, udah nggak bakal turun, makanya lanjut. Iklan sedikit. Jadi lanjut ke Guntur dulu apa itu sih? Betul. Apa gede lagi sama Ya, Afid jadi CS? 2 kali, gua sama dia tuh 2 kali itu gede. Pertama awal gua nanjak itu 2014 April. Nah setelahnya gua ada lagi ke gede lagi sama Doi. Itu bareng sama teman-teman alumni SMA gua.
kebetulan mereka pun baru pertama kali, akhirnya gue minta tolong sama guide lagi dong yang sudah berpengalaman, kuncennya kuncen Gunung Gede. Balik lagi tuh bertujuh bro, apa nih Pak? Si lo, gua, Apit, balon, ucup, Manyun, tablo, 7 berarti. itu naik bis lagi ya. Bis, selalu naik bis. Jadi belum pernah ya. Dan itu gue ada kejadian unik. Itu sangat unik dan itu pun sempat membuat gue Udah diamankan ini. mencekam juga ya. Wah, elah. Soalnya Pas kita Di kebetulan jalurnya naik lewat Putri kan ya, lewat Putri lagi jalur favorit. lewat Putri. dan Juga inget nih pas di bawah di pos 2 apa pos 3 lah gitu. oh iya. Itu kan mau kita sarapan kan, belum sarapan pagi kan. Oh, iya. Kan naik itu Oh, nggak salah pagi. jam 4 subuh. Dulu masih boleh, Dulu masih boleh. masih bisa dibangunin Iya. tukang, bukan tukang sih, maksudnya Jaganya. jaga posnya. Orang kita sampai pos 1 pun itu ajan subuh, ingat. Masak mie nih ceritanya di jalur. 3 mie. 3 mie. Itu pos 1 ya, Gi? Enggak, pos 2. Udah pos 2, pos 3 gitu. Iya. Kalau pos 1 itu di pas ajan. Oh. Masak mie nih, masak Iya, mie instan sekali 3. Iya. Satu Direbus ya? kan. Direbus. Direbus. Jadi nih, Siapa yang masak? Ini saya sendiri. gue lah ya kayaknya. Iya. Ya selalu gue lah kalau makan. Wah, ada lebay. Makan nih, kalau makan kan jadi kita di nesting ganti-gantian kan. Muter. Muter. Makan. Lingkaran tuh. Lingkaran. Pas temen gue si Tablo, Eh, dia mau makan nih. Iya. Dia pegang nesting kotak ya. Nesting kotak. Gini nih tadi. Iya. Boleh Umpamanya ini Iya, nesting nih, nesting. nesting yang ceper, yang paling pendek. Iya. Harusnya kan ada gagang. Gagang. Megangnya jadi kita gini Gini. harusnya nih. Iya. Nahan Iya, tuh, iya. nahan. Itu baru lu paling Main berapa udah- suap belum muter semua. Belum. semua. Udah gitu gue di kiri dia nih kalau nggak salah kan ke kanan dulu tuh. Muter. Digeser lah. Lanjutin. Jadi geser, Dia megang, tapi megangnya salah posisinya. nggak nahan. Nggak nahan ya, apa congkelannya Gini itu nih. kuit apa ya. Nyangkut tapi nggak diginiin sama dia. Iya. Gitu tuh. Dipegang. Wah. Tumpah. Seada-adanya tuh. Pak. Tumpah seadanya. Dan Banyak rombongan lain itu. Pada dan akhirnya ada temen gua karena udah terlanjur tumpah dimakan lah. Dijamin. Yang di atas ya balon apa masih Ini penjang sih. tablo tuh Rian yang pakai kacamata. Oh iya. Kacamata. Nah itu dia numpahin tuh habis tuh 3 mie baru belum semua muter. Lu tumpah. Ya namanya udah kelaparan. Udah apa? Akhirnya udah deh tuh yang di atas yang nggak dikotor akhirnya Bisa dipindahin dulu. Iya. tetap makan. Tetap. Terus lanjut Dan saya ke sana ya. pas mau nyampe Surya Kencana. Itu jam 3-an hujan. Hujan tuh. Hujan. Nah, kita kan selama perjalanan kan nggak bareng terus kan. Lu paling belakang, gue ingat lu paling belakang. Karena paling capek. Ya, paling lemah. paling ya enggak. Kalau dia sebagai apa kalau orang touring tuh belakang itu sebagai penjaga Sweeper. Sweeper. Sweeper jangan mencuri. Sweeper. Jadi pas menuju ke puncak tuh gue di belakang, tenda di gua. Ya. Soalnya perjalanan itu kan carrier kan kita ganti-gantian kan. Iya. Kayak gue capek nih, lu bawa carrier, gue bawa lepek gitu kan. Tuh. Nah, kebetulan lu paling belakang nih bawa carrier. Nah, gua di tengah-tengah, di depan bocah-bocah tuh. Bocah sampailah jangan sampai Surya Kencana itu jam 3 mau setengah 4 asar lah. 3 4. Dan hujan kan? Hujan deras. Nah, bocah udah deras banget itu, deras banget. Gue di bawah nggak belum deras Udah kali ya. mati. So di itu udah deras pas udah nyampe. Itu tuh akhirnya yaudah dah buka tenda dulu aja gitu kan, buka tenda. Oh lu udah disuruh rencana lu ya? Udah rencana lu belum nyampe tuh. Pas gua buka carrier kan yang di gua, kok nggak ada tenda. Iya. Buka tuh akhirnya buka tas-tas goceng yang lain kan, kagak ada tenda juga. Nggak ada sama sekali. Akhirnya gue ingat tenda itu ternyata cuma ada di carrier lu. Di carrier lu tuh tenda. Akhirnya kita nungguin dia sampai Surya Kencana itu sampai setengah jam lah. Kok nggak nyampe ini bocah kan. Teman-teman gue udah kedinginan tuh karena hujan kan, udah hujan terutama si Apit Jangkung. Tapi Iya, akhirnya jadi deh gue mutusin buat
turun lagi nyamperin lu kan, takut lu juga kenapa-napa takutnya gitu kan. Bocah akhirnya udah cuman pakai ada jas hujan buat nutupin diri lah ibaratnya, Itu cuman masuk surken ya. ya masuk surga. Akhirnya tuh gue berdua kalau nggak salah tuh sama siapa ya, apa sendiri tuh gue ya, turun lagi Sama si Manyun kali. sama Manyun ya, sama Manyun gue berdua Kali juga. turun lagi tuh dari surga, turun nyariin dia sampai gue teriak-teriak kan. Udah deket sih sebetulnya. Nah pas gue teriak-teriak dia jauh nyamut Iya. ya gitu kan. Wah syukur tuh tenang juga, soalnya udah mau maghrib gitu kan, udah sore, lu belum ketemu gitu kan. Akhirnya pas gue liat ternyata dia lagi neduh di tenda orang, Bukan di tenda, pakai flashlight. flashlight. Dan kebetulan itu anak pramuka ya, ini belum Anak anak jati pramuka. asih ya, Bukan, Payangan. Payangan. Si Gusto. Namanya Gusto. Prasetya. Ya nggak jauh lah dari kampung Raden ya. Nah, Tangga. ternyata dia neduh. Gue tanya dong, lu kenapa neduh, kenapa nggak lanjutin ke atas? Ini nih. Dan dia ternyata nggak ada jas hujan. Bukan nggak ada, jas hujan gue lu pakai. Ngaku lu. Nggak tahu gue. Lah, lu ya pakai jas hujan gue nyusulin. Kata gue kan pas bongkar keril udah hujan. Ya, jas hujan gue di Nah, keril si Aul. Pas dia turun nyamperin gue, ternyata dia yang pakai jas hujan gue. Jadi jas hujan bagus itu. Jaket, wah jaket sekalian jas hujan itu. Wah. soalnya gue make yang ada di tas gue doang. Wah, Gue yang ada gue pakai gitu. Jadi ya itu Nggak beres nih. dia nggak bisa lanjut ke atas karena nggak ada jas hujan. Dan kita di atas nungguin dia karena tenda ada di atas dulu. Udah tuh akhirnya dari situ lanjut ke atas, baru kita buka tenda. Tuh gue ngedirin tenda sambil hujan-hujanan. Betul, betul. Nah, sampai malam pun tau sendiri tidur kayak gimana kan. Tapi itu mantep lah, pengalaman kegede mantep. Tapi gue jujur nih, gue pas si update itu mau hipo lah, kayak sih belum hipo ya, cuma kayak udah tanda-tanda lah, udah diem aja, kedinginan hebat ya. Gue sampai mikir, kata gue, ini kalau misalkan sampai ada apa-apa sama doi gitu kan, sama dia yang kita nggak ingin lah, misalkan kita Tidak inginkan. gue sampai berpikir ini terakhir kali gue naik gunung, sumpah gue ngomong sampai Dalam hati tuh. dalam hati kayak gitu, kalau sampai ada apa-apa nih sama dia udah deh, kayaknya terakhir gue naik gunung gitu. Tapi alhamdulillahnya ya dikasih teh hangat, terus ada di jaket tebel, kira ya udah sadar lah, masih udah bisa ngomong, udah baik. Kita camp itu di sonoan lagi ya? Apa? Tetap di Surken, Oh enggak iya, yang pintu jauh, masuk Surken pintu ya? masuk, masih di pintu masuk. Terus di situ juga ternyata kita ketemu rombongan ini, langkah para petualang. Langkah para petualang. Habis dari Gede tuh Dari Gede ke Guntur. Guntur itu barengan sama acara anniversary Anniversary LPP LPP. juga. Tapi kita berangkat sendiri dari Bekasi Dulu gue Mamen, bermain Reja Mamen. Dia pertama kali juga tuh naik gunung ke Guntur. si mantap. Mamen, terusnya Awe, Oke. Deli. Awe lagi, Awe si tukang kentut. Mandra. Pantatnya kendor. Bener-bener Guntur. Guntur sih miniaturnya Semeru. Mantap. Tapi sekedar informasi aja buat teman-teman. Pada tahun itu kita belum tahu infonya Guntur kayak gimana. Jadi ternyata Guntur itu kawasan cagar alam ternyata. Jadi udah dari lama sebetulnya Guntur itu cagar alam. Mungkin baru tahun-tahun ini baru apa sih, sesuai ikutin zaman kali ya, perkembangan teknologi juga, jadi banyak yang diekspos. Jadi ternyata Gunung Guntur itu nggak boleh ditekin sebetulnya. Tapi pada tahun itu kita nggak tahu, jadi apa ya. Tapi di situ juga udah masih banyak yang naikin juga sampai sekarang. Tapi yang betulnya itu kalau kita ngikutin, jadi kawasan cagar alam itu nggak boleh ditekin lah kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih ramai. Ya itu mah tergantung dari diri kita lagi. Yang penting jangan merusak
Gua aja tahu Gunung Guntur Cagar Alam itu 2019 kalau nggak salah, baru tahu malah. Itu setelah kesana lagi, pas turun baru tahu gitu. Jadi gua kayaknya nggak lagi dah kalau ke Guntur, apalagi sekarang mau banyak gunung buka. Itu paling pinter Pintar. gitu. Tapi mantap Gunung. Habis Gunung Guntur Terakhir nanya sama lu tuh Slamet. Gunung Slamet Itu Desember 2015, mau tahun baru 2016. Gue inget banget. Desember itu. Desember. Jadi gue dulu cerita nih, awalnya gue emang udah nggak mau ikut, bukan nggak mau sih, karena ongkos juga kurang. Akhirnya udah ikut aja slow. Gue waktu itu ada ongkos buat berangkat doang kalau nggak salah. Jadi kita sewa Awalnya elef. travel tuh, kita berdelapan kalau nggak salah. Dari sini bertujuh, jemput satu orang Kerawang, Ya, kan? iya betul. Itu kita packing dari abis Isa di rumah Bang Boim, ya kan? Elep tuh. Kita dari sini berdelapan boy. Apa? Dari sini berdelapan, jemput Karawang 1-9. Soal gue inget. Oh, di tengah 3 dulu ya? Lu duduk? 4 bos. Iya, lu di tengah 3 dulu kan? Iya. Jadi Supir. pokoknya intinya belakang 4, tengah 4, ini 1. Kayak Itu mobilnya pas datang jam 1:30 subuh. Gue udah tidur. Iya. Gue firasat gue udah nggak udah nggak Soalnya dari rencana awal itu kita berangkat jam 10-an. ya jam 10 malam. Jadi nyampe tuh. nyampe sana tuh kita kalau nggak salah kan lewat jalurnya Purbalingga tuh Bambangan ya, Purbalingga. Jadi nyampe sana tuh harusnya pagi. Harusnya ternyata karena katanya macet atau apalah pokoknya Enggak, dia sempat bilang gini, travelnya katanya mobilnya kecelakaan. Kecelakaan apa rusak gitu, pokoknya harusnya kayak gitulah. Mungkin gue masih berpikir positif, ini mah naik travel yang lain lagi gitu, mobil yang lainnya. Jadi mobil Iya, gue udah tidur tuh di pangkalan ojek gitu, di KC depan Alfamidi. iya, sambil ngecas kan tuh. Pas datang, jadi depan Alfamidi udah gelap. Dibangunin tuh, gue nggak tahu siapa. Ayo mobil udah datang. Pas gue bangun kan masih lungo tuh. Mana mobilnya? Ternyata mobil Avanza ya. Avanza. Dari Dari Elef awalnya akhirnya ke Avanza. Dan itu jumlah kita 8 orang 8 sama supir. sama supir Jemput orang satu di Karawang. Jadi ya lu bayangin ya, 9 tambah supir 10 naik mobil Avanza. Ditambah carrier Kira ada yang di bawah, Kira ada di bawah yang di jok. belakang. ada yang diinjak di perjalanannya tuh lumayan. Terus ada travel di tol mana? Tol udah daerah Jawa sih. Cirebon ya? Ya. Kenapa sih tuh? daerah sana. Kenapa sih? Jadi nggak tahu ya apa namanya. Jadi kalau mobil gas itu masukin gigi dia nggak jalan. Jadi kayak ngelos gitu, kayak netral terus. Akhirnya diderek tuh kita kan. Dari dalam tol diderek mobil. Oh, itu udah terang tuh. Udah pagi. Diderek ke bengkel akhirnya. Mobil baru lanjut lagi ke Bambangan, ke base camp. Nyampe lah di base camp itu udah sore apa sih? Kayaknya udah Sore. ya, udah sore. Abis asar kita udah naik tapi Ya, soalnya kita sempat asar dulu di sana di masjid di daerah Bambangan itu. Baru habis asar naik kita. naik tuh. Itu naik kira-kira jam 4:30 tuh. Terus ada bocah yang gak kuat juga si Eli ya. Eli ceweknya lupa dua, Eli ceweknya. sama Opom. Oh iya opom. Iya opom. Di pos 1 itu si Eli udah kecapean, muntah kalau nggak salah dia tuh. Dia muntah tapi muntah air doang. Ada muntah batu. Itu ginjal. Ya. Terus sampai udah ketemu gelap,
capek juga karena kita capek di jalan, apalagi capek di jalan. kaki nekuk terus. Akhirnya kita mutusin buat ngecamp di antara pos 1 pos dan pos 2. Itu pun di jalur ya, maksudnya bukan di jalur tapi kita ke pinggir sedikit. Dua tenda itu ya? 2 tenda. Jadi yang satu di sini, satu Misal ada jauh. seberangan. Baru paginya lanjut lagi. Paginya gitu udah terang kan? Pagi kita yang lanjut itu jam 9-an, jam 9.10. Dan itu pun kita nggak bawa tenda, jadi tenda tetap di situ ditinggal. Nekat itu. Nekat, jadi kita cuma Ya bawa udah. depek aja lah, bawa depek. Akhirnya ke atas itu lumayan ya, soalnya kan jalur Bambangan tuh kalau nggak salah ada 9 pos. 9 Baru pos. 1,5. Itu baru 1 mau kedua. Ya akhirnya itu lanjut. Singkat cerita itu jadi kita mucuk itu nggak semua ya, tadinya 9 orang itu nggak semua berhasil mucuk, cuman berempat ya. Yang berhasil mucuk itu gua, Opong, Edo, Itu lagi siapa tuh? lagi siapa Si sih? itu yang orang Kerawang. Kerang-kerang itu ya, lupa gua. Iya. Sisanya turun sampai pos 5. Pos 5 karena si Eli sakit juga kan, Gak kuat ya. Eli sakit, akhirnya udah pada turun, Bang Boim juga turun. Akhirnya gue lanjut tuh ke atas, dan itu pun sampai puncak itu 5:30 sore, mau maghrib gue nyemang itu 5:30 sore puncak, foto-foto sebentar langsung turun. Rombongan gue yang turun sampai pos 5 doang. Ngantri air hampir setengah jam. Si Eli juga lagi sakit tuh, capean, sambil ngisi air, sambil dia istirahat. Karena gue juga kayaknya tuh udah rada sore tuh di pos 5 tuh. Sore 4:30-an gue. Ada yang nyusulin dulu sempat. Gue lupa namanya, siapa gitu ya. Tapi nggak kekejar. Akhirnya ya udah Turun pada lagi. turun tenda. Terus di perjalanan pulang juga rada gimana ya, Ini bener-bener karena kita berkesan banget, nggak tahu ini berkesan karena dari awal perginya pun udah berkesan sama si mobilnya. itu sambil di pos. Jadi pas kita naik itu, sebelum naik kita udah dikasih tahu Bahwa siang itu udah harus di bawah, sementara kita dari pagi itu baru naik. ya Padahal kan itu kesalahan mobilnya ya, jadi Iya. dia bukan rombongan kita doang. Jadi gue sambil ngejar waktu, jadi itu waktu itu ada sinyal kalau nggak salah di SMS apa gitu, udah harus turun jam 2 kalau nggak salah. Kira kita maghrib itu masih di atas kan? di atas orang. Gue inget pas gue turun dari puncak itu jam 6-an, itu sampai tenda pos 2 itu sekitar jam 9-an, 9 malam. Iya. 9 malam akhirnya baru kita turun ke bawah sampai base camp Bambangan itu 11:30-an, 11:30 malam. Kita kira ya misalnya masih ditungguin langsung pulang Iya. gitu kan. Ternyata Nggak ada tuh si travelnya itu, Belum mobilnya datang. belum datang. Akhirnya sampai kita nginep lagi. Gue kira pagi pun udah ada ya, kagak ada juga sampai akhirnya sore baru. oh Nah. gitu gue ke atas lagi. Ke atas lagi. Gitu. Atau ngecamp lagi masih ya? Iya. Terus mobil datang jam berapa? Sore. Itu kita asar aja masih sholat. Gue masih sholat asar di masjid Bambangan itu jam 5-an lah. Iya. Udah gitu, jadi ada satu bis datang, jadi dia nungguin rombongan yang lain turun dulu. Ya, nungguin lagi. Nungguin lagi. Akhirnya kita nyamperin pengurus travelnya. Akhirnya kita dapat mobil yang velg. Cuman kita berapa orang doang tuh, 9 harus ngedipulin 14 orang ya. Nah nungguin tuh ada dapat barengan 3 orang kalau nggak salah. Nah turunlah itu naik velg tuh. Dan parahnya lagi yang orang velg itu ternyata baru pertama kali
bawa elep, Iya. bahaya banget. Tapi gue nyanterin nyawa itu. Dan gak tahu jalan. Kagak tahu jalan juga. Gak tahu jalan. Jadi dia di jalan itu sempet berhentiin orang buat Buat gantian. gantiin ya. Orang nggak kenal gue diberhentiin sama dia. Udah lagi macet, orang minta tolong. Itu luar biasa. Gue masih Tapi tangan, masih tangan gue selamat. alhamdulillahnya selamat semua lah ya untungnya ya. Pulang sampai rumah pun selamat. Kapan kita nganterin gue bayar utang apa? Oh selamat ya. Soalnya lu masih punya utang ke selamat ya. Selamat Tinggalin lah. gue pada bener. Tentang-tentang Tapi gue emang lemah. gua akuin selamat bagus banget. Alhamdulillah. Momennya dan itu pun itu terakhir kali gua nanjak sama lu. Jangan ngomong terakhir apa? Enggak maksudnya ya bener terakhir maksudnya nanti ada lagi gitu maksudnya. Terakhir kali. Itu berarti 2016 atau 2014. 4 tahunan kita. Terus kita mau nanjak bareng lagi. Yang ke Prau. Udah jangan diceritain itu mah. Jangan. Sedih. Sampai Dosa doang. tidur di terminal. Aduh. Yang Itu tadinya 2000 berapa sih? 16 kali ya. 16. Jadi Yang tadinya mau ke Prau akhirnya belok tuh Purwakarta. jadi dia solo karir terus setelah dari Selamat. Gue nggak pernah diajak lagi. Lah, gue punya teman baru. Bukan nggak pernah diajak, cuman emang dia Udah sibuk masing-masing. banyak kan. dia kegiatannya kan, futsal, bola, Belum dari cewek, belum lagi cewek kan, cewek tahu sendiri dia mah. mulai yang pertama gak usah diceritain dah. Dah. Intinya udah di kampung rambutan. Rambutan. Dia lanjut tanjak. Ya, lu Gue pulang. balik. Ada satu hal yang beda tujuan. Iya. Tidak bisa dipaksakan. Yo. Itulah. Lagian juga pada saat itu gue ke pro belum mau. Emang nggak boleh kali ya, dasar emang nggak mau. Itu habis lebaran haji itu ya kalau nggak salah. Ya, gua libur lebaran emang itu. Iya, libur lebaran. Jadi nginep di Di terminal. Terminal. Pertama kali gue tuh tidur di terminal nungguin bis. ada tapi mahal 200 atau 200 gitu. Ya. Jadi ini ada gunung yang paling berkesan nggak buat lu? Nggak harus sama gua. Lu kan mau gua terus berkesan sebenarnya sih hampir semua gua naik gunung semuanya berkesan gitu ya. Cuman yang paling momen-momennya aja yang berbeda. Mana ketika puncak dapat yang harus wah gua harus balik lagi nih kesini kayak gitu. ya harus balik lagi yang mungkin Selamat sama Ciremai kali ya. Ciremai pun itu berkesan sih berkesan. Dan gue juga ini terima kasih sudah mengenalkan gunung dunia pendakian nih gara-gara Babang Fauzi ini. Gue itu udah ada rencana untuk vakum ya, maksudnya bukan vakum sih, maksudnya ngurang-ngurangin aja. Kan maksudnya udah capek banget. Capek ya. duit juga ya. Iya. Tiba-tiba dia muncul minta temenin. Ya namanya udah hobi mah. Iya susah. Walaupun ibaratnya kita vakum berapa lama pasti balik lagi, bakal balik lagi. Candu lu ya. Kalau yang paling bikin lu capek banget tuh gimana tuh? Pengrangan itu. Gue tuh kalau setiap naik gunung nih, kalau gue udah kepayahan banget ya, gue sempet ngomong gini, anjir capek banget dalam hati ya, capek banget ini. Ya gue udah kagak naik lagi gue kalau udah capek banget kayak gitu tuh, apalagi sekarang badan udah mulai membesar. Tapi pasti bakal kangen gitu ya. Tapi biasa naik Naik lagi. lagi. Ya wajar sih. Dan gua pun alhamdulillahnya ketemu jodoh pun Waduh, juga. ledekannya ini. Kan ini ya mudah-mudahan nular ya. Oh, Untuk Babang Taufan pun gini orang naik gunung juga. ya jadi dekat itu karena naik gunung. Jadi satu hobi juga lah, ibaratnya satu hobi juga. Ketemu di gunung, masa naik bareng dari situ ya alhamdulillah emang jodoh lah ada dia. Berarti bener, jodoh itu cerminan dari diri kita. Dari kita apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, ya udah ada juga di dia. Enggak, maksudnya cerminan hobi juga gitu. Hobi juga. Ya mudah-mudahan Hobi gua kan ada banyak nih. Berarti Jadi di rumah nggak perlu Bener ya? cermin ya. jadi pola jodoh gua antara di gunung sama di pemain lapangan. nih. lapangan ya, Ya. pemain futsal juga ya. Siapa Jawa? Di lapangan. Namanya kita mah cowok kan bisa usaha doang tuh. Iya. Bener. Sabar ya. Ntar lagi lah. Iya. Bentar lagi.
tahun Doain depan aja, tahun depan. pengennya mah siapa aja pengennya tahun depan Iya. lebaran Habis lebaran. Lebaran apa ya? Aduh. Terus ini nih ada setiap ngobrol bareng nih gue pasti nanyain bisa dibilang sih dia pendaki, kalau orang-orang sih ngomongnya pendaki alay ya, karena bukan gue bilang orang-orang tuh di Oh, Sosial maha media. benar netizen. iya. Tanggapan lu gimana nih tentang gunung yang sekarang nih banyak banget yang naik? Ya, sebenarnya ya gue sendiri pun Sendiri maksud pribadi gue sendiri pun maksudnya nggak menutup kemungkinan gitu ya, mungkin kayak yang dari pertama kali naik gunung gimana rasa senangnya gitu kan, mungkin yang kita meluapkannya ngalamin juga ngalamin jadi pemula tuh. ya, dari pemula itu ya mungkin meluapkan kesenangannya itu secara mungkin agak berlebihan gitu ya, yang ibaratnya kayak secara nggak langsung kita merusak alam juga gitu kan. Contoh kecilnya kayak membuang sampah di gunung gitu kan, awalnya kita dari situ membuang sampah dan kita tahu, nah dari situ belajar jadi dari hal kecil dulu kayak kita nggak usah buang sampah di gunung. Terusnya yang ada yang mungkin naik gunung cuman tren kali ya, ngikutin ya tren benar, foto-foto aja buat foto tanpa persiapan bodo nah amat. ya tanpa memikirkan gitu ya. persiapannya ya. Jadi banyak kok belajar lah nih dari Babang Fauzi. Sekarang mau belajar dari mana aja. Kalau gua zaman dulu pengen nanjak tuh gua nyari senior dulu, minta share ilmunya gitu, nanya. Kalau sekarang kan kita tinggal buka YouTube, cari aja udah. Banyak lah sekarang mah ya. Media buat belajar cara masak nasi di gunung ada di YouTube. Ntar di channel gua Tapi udah bisa sampai sekarang. bisa dong. Udah jadi. Ntar gua bikinin tutorial masak nasi di gunung. Masukin nasi. Gue udah nggak jadi ini lagi ya, lontong kemarin kentis Ya mendingan jadi lontong daripada masih aron. rasanya nasi beras. Tapi gue nih di ceramah ini sama dia gue kesel banget nih. Dia nih, jadi gue bawa ikan waktu itu. Ikan asin ya, tembang. Ya, tembang. Bawa ikan tembang 2 orang ada 14 kalau nggak salah. Iya. Gue yang masak waktu itu. Dia belum bisa masak di gunung nih. Gue masak segala macam, gue masak. Dia tuh orang nyicipin mulu. Icip. Gue sampai emosi itu bener dah. Emosi beneran itu gue. Nah, Udah Paul, jangan makanin mulu, orang masih banyak yang lain. Lah beneran dicip-icipin. Ikan ada dicipin sosis. itu paling mantep emang ikan tembang, ikan Tetap asin aja tuh. orang yang lagi banyak dicipin terus. Iya. Itu kagak ada pikiran. Lah yang lain Emang mateng, yang lain iya. udah habis. Parah ya emang kalau usam perut tuh kadang kita bisa lupa Parah. diri sama temennya, lupa usam perut. Kalau baku kantong mantep. Mantep juga. Benar-benar. Viral. Viral banget. Ya gitulah. Buat teman-teman jangan menyepelekan persiapan menurut gue. Jadi prepare itu nomor 1. Terus bikin orang tua, jaga kebersihan. Jadi minimal kita mulai dari sampah kita dulu. Kalau ada orang yang lain yang buang sampah, kita tegur lah kalau gue emang berani gitu. Tapi biasanya sih kita tegur malah galakan dia. Dia iya ya. Udah kita aja yang diem gitu. Ya gitu sih. Jadi prepare-nya ini lagi, terus izin orang tua, ada orang tua. Tua tuh harus niatkan niat, luruskan niat dulu tuh. Tapi lo pernah nanjak tanpa izin orang tua? Enggak sih ya. Alhamdulillah pasti selalu bilang. Selalu bilang. Sama ini ongkos. Terus jangan lupa. Daripada sengsara. Kita udah mau selesai. Ada planning tahun 2020 ini mau kemana? Planning. Sebenarnya tuh udah kangen banget mau aja. Terakhir kapan lu? Terakhir itu gue Papandayan. Terakhir Papandayan itu sama teman-teman kerja dulu ya, teman-teman kerja. 2019 sih, 2019. Gue lupa bulannya bulan apa. Yang pasti sebelum gue merit ya, sebelum gue merit itu Papandayan terakhir. Terus sekarang kayak udah kangen juga, terus, capek juga gitu kan sama rutinitas kerja. Rindu kabut. Ya. Sempat izin juga tuh sama
bini ya, Iya, bini. ayang beb. Boleh nggak nanjak gitu kan. Kebetulan alhamdulillah ini lagi isi tekdung. Tekdung. Alhamdulillahnya. 2 bulan udah. Jalan 5 bulan. Jalan masih ya? Ya Jalan 5. Cuma dapat izin juga tuh mau naik gunung boleh kan? Boleh. Masih ragu-ragu kan? Tapi Ya. belum diain. Belum. Masih usaha terus. Ntar kali ngerayu. nunggu bocah keluar dulu. Ya, ya itu emang planning, gue punya niatan emang ya pasti suatu saat kayaknya pengen ngajakin nanti si junior Maknya nggak diajak. sama Gue kira Maya nggak mau diajak. itu kan kalau kita menjak gunung kadang suka ngeliat kan pendaki-pendaki kayak yang bawa anak kecil kayaknya aduh lucu banget gitu kan udah ngenalin ke gunung gitu, yang penting persiapan kita Harus matang gitu. mateng apalagi bawa anak kecil gitu kan. Ya planning gue sih kayaknya pengen seperti itu. Belum tahu gunung kemana ya. Belum yang pasti mungkin ya masih inilah masih nggak terlalu sulit medan. Jauh ke Medan. Jauh. Ini follow Instagramnya ada di Follow Instagram gue yang Sini mau nih, sini. mana? Oh sini nih. Follow Instagram gue ya. sini atau di sini. Berbagi-bagi aja. Dan jangan lupa ini buat para subscriber atau yang melihat video Apa sih ini itu? jangan lupa subscribe nih channel gila keren banget sumpah. Like, share, and comment, betul ya? Ya, Afauzi subscribe juga. 25. Yahui. Mantap, thank you. Nih, sebelum kita tutup, gua ada terakhir nih. Jadi setiap ngobrol bareng ada sesi terakhir tuh namanya jauh cepat. Tuh, cepat. Tapi nggak ada aneh ya. Enggak, aman, aman. Jangan bahas mantan ya. Ya, elah. Hai. Jawab cepat ini ada 5 pertanyaan, 5 pilihan. Jadi lu cuma milih. Contoh nih, roti atau nasi? Gue pilih apa? Ya, gak usah pakai alasan nasi. Nasi bikin pakai roti. kenyang. Nasi pakai roti. Iya, Boleh nggak? Nasi boleh, nggak boleh. Dia pilih salah satu. Pilih salah satu. Seputar gunung doang. Putar gunung ya. Siap. Nih, yang pertama nih, Guntur atau Pangrango? Guntur. Guntur. Oh, cuma milih dong. Kan milih. Terus? Milih. Pangrango deh. Nggak bisa udah. Guntur. Guntur. Terus ini nih, lupa bawa kompor, makanan ada, atau bawa kompor tapi makanannya cuma mie. Lupa bawa kompor, makanan ada. Terus masak gimana? Ya Bikin api. bikin apa aja. Wih, Di dia mah. mentah aja. Komentar. Kan mie dikremes. Apa? Beras doang. Kasihan doang. Yang Kan penting bikin ada api dong. Ya, Kan bikin kompor api doang, boleh. nesting ada. Ya, kita kan namanya lagi survive ya. Uji kelas. Jadi nggak ada kompor, kita harus tahu ilmunya Yang gimana. tahu. Yang tahu. Cari ranting, tapi habis itu harus dipadamkan Wih. karena bahaya itu. Kabut. Ya, jadi yang buat yang suka bikin api Unggun, nah jangan itu terlalu besar lah. besar. Yang penting buat hangatin aja. Terus juga kalau udah selesai, lo harus pastiin tuh. Pastiin. udah mati. Nanti apa? Yang ketiga nih, Konsina atau Ray? Konsina. Konsina. Karena gue Nggak usah karena. nggak usah ya. Lemah Kayak lo. gue konsina Oh. sampai sekarang masih ada. Masih ada itu yang hitam. Masih hitam itu juga. Awet. Nih. Kehabisan air atau ketemu setan? Tambat ah. Kehabisan air. Kehabisan air. Itu tahan ya. Salah, ketemu Udah, setan, udah, ketemu setan, bisa, ketemu bisa. setan, bener ketemu setan. Setan. Kalau air bahaya. Kagak udah lah. Hidup itu. Udah kehabisan air. Ketemu setan aja deh. Kagak. Setan. Kalau gue mendingan ketemu setan, gue lari aus tinggal minum. Ketemu setan salah sebut gue. Agak bisa. Jadi kehabisan air, mendingan ketemu setan. Salah sebut gue, salah jawab. Enggak. Ini yang terakhir nih, Ciremai atau Selamat? Selamat. Ciremai. 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 Oke, selesai ngobrol bareng kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, Like, dan share. share, komen, Jangan lupa bersyukur. bersyukur. Nih, Oke. ubah kata lelah menjadi lilah, jadi lilah, agar menjadi berkah. Mantap. Lo nggak nanya ini kaos gue siapa? Oh gitu mancing lo biar ditanya. Ini kaos dari mana? Ini
bini waktu kecil. Oh iya. Yoi. Di Kan kelas. pesek ya dong. Kelas. Thank you ya. Kelas ya. Oke, terima kasih. Thank you boy. Sukses selalu boy. Sehat. Semoga nanti kita dipertemukan di pendakian. Amin. Ada vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.